Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wijaya Putra dengan NIM 6670240113. Saya di sini akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Dinamika dan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bu Santi Kartika Dewi. Nah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Di latar belakang kita bisa lihat korupsi di Indonesia ini memiliki akar yang panjang, dari masa kerajaan hingga era reformasi gitu. Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini dulunya tuh bersifat lokal atau tidak, ya masih ecek-ecek lah bisa dibilang gitu, sehingga berkembang menjadi sistemik dan juga terstruktur dalam pemerintahan modern. Kita bisa lihat ada satu case menarik di mana pada zaman VOC yang melakukan kerja paksa, itu yang ditulis oleh yang tertulis di sejarah kita. Padahal aslinya, faktanya kita bisa tahu sendiri bahwa VOC itu sudah membayar gaji para pekerja proyek Anyar Panarukan itu, tapi dikorupsi oleh pejabat kita sendiri. Nah, jadi emang udah dari dulu gitu ya, korupsi ini ada gitu dari nenek moyang kita. Nah, masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi saya sebutkan, itu kajian ini tuh berupaya menjawab dua hal penting. Yang pertama, mengapa korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun berbagai lembaga anti korupsi itu udah dibentuk dan juga reformasi itu udah dijalankan. Yang kedua, bagaimana strategi yang paling efektif untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, integritas, supaya korupsi ini dapat ditekan secara berkelanjutan. Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka. Dalam kajian ini, saya tuh menggunakan beberapa teori untuk memahami korupsi itu secara komprehensif. Pertama, teori sistem politik dari David Easton menjelaskan bahwa korupsi merupakan bentuk distorsi dalam mekanisme input dan output kebijakan publik. Artinya apa? Ketika aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik karena adanya penyimpangan kepentingan di dalam sistem politik, maka keputusan yang dihasilkan cenderung tuh menguntungkan elit, bukan berdasarkan kepentingan rakyat. Yang kedua, itu teori dari Ross Ackerman, memandang korupsi sebagai pilihan rasional di tengah lemahnya penegakan hukum. Jadi menimbang untung dan rugi gitu. Misalkan gue bisa dapat 2M tapi di penjara cuma 1 bulan, kenapa enggak gitu. Itu teori dari Ross Ackerman. Nah, kita masuk ke pembahasan sekarang. Korupsi di Indonesia itu kan telah melalui perjalanan yang panjang dan kompleks gitu ya. Pada masa Orde Baru, korupsi itu menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan yang terstruktur. Pemerintah kala itu membangun jaringan politik dan ekonomi yang saling menguntungkan antara pejabat, militer, dan pengusaha. Di mana fenomena ini tuh disebut state capture corruption, di mana kebijakan publik itu dikendalikan untuk kepentingan mereka gitu, bukan kepentingan rakyat. Setelah reformasi pada tahun 1998 itu masyarakat memiliki semangat atau harapan baru dengan lahirnya lembaga anti korupsi yaitu KPK dan juga sistem pemerintahan yang lebih terbuka. Namun seiring berjalannya waktu, upaya ini tuh muncul berbagai tantangan. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 dianggap melemahkan independensi lembaga tersebut gitu. Akibatnya apa? Korupsi bertransformasi dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Nah, korupsi di Indonesia juga harus dipahami dari berbagai dimensi. Yang pertama, secara politik, korupsi sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, misalnya melalui politik uang atau money politics, atau juga dengan jual beli jabatan.
Yang kedua, secara ekonomi, korupsi menimbulkan distorsi dalam pembangunan dan memperlebar kesenjangan sosial. Yang ketiga, secara hukum, lemahnya sanksi dan inkonsistensi penegakan hukum membuat efek jera tidak tercipta. Sementara yang keempat, dari sisi sosial dan budaya, masyarakat masih memiliki toleransi terhadap perilaku koruptif, terutama dalam bentuk gratifikasi yang dibungkus dengan nilai sopan santun dan rasa terima kasih. Nah, poin yang ini itu pernah terjadi di kota saya sendiri, yaitu kota Cilegon, di mana mantan wali kota Cilegon pada saat keluar dari penjara karena kasus korupsi itu diarak atau disambut dengan baik oleh masyarakat Cilegon sendiri. Ya, kita bisa tahu betapa anehnya gitu, betapa janggalnya kenapa bisa koruptor disambut dan diarak dengan baik gitu oleh masyarakat Cilegon setelah pulang dari penjara. Bukankah harusnya malu gitu ya? Nah, akar dari semua persoalan ini itu terletak pada krisis etika pemerintahan. Ketika nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas itu nggak lagi menjadi dasar perilaku pejabat publik gitu, maka korupsi ini akan terus tumbuh dalam berbagai bentuk. Karena itu pemberantasan korupsi itu nggak cukup hanya dilakukan dengan satu sisi aja dari penegakan hukum saja gitu, enggak, tapi juga perubahan budaya politik, reformasi birokrasi, dan juga pembangunan moralitas publik masyarakat gitu. Masyarakat juga ikut andil dalam proses pemberantasan korupsi ini gitu. Nah, kita langsung masuk ke kesimpulan karena waktunya terbatas. Dari pembahasan yang udah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia ini merupakan fenomena yang bersifat multidimensi dan sistemik, yaitu nggak hanya muncul karena kelemahan individu, tapi juga karena struktur kekuasaan, sistem hukum, dan juga budaya politik yang belum sepenuhnya berlandaskan integritas gitu. Nah, upaya pemberantasan korupsi selama ini telah dilakukan melalui pembentukan lembaga seperti KPK, penerapan transparansi publik, penegakan hukum. Tapi langkah-langkah ini tuh belum cukup apabila nggak diiringi dengan pembenahan moralitas dan budaya pemerintahan. Korupsi nggak bisa diberantas hanya dengan sanksi hukum, tapi juga harus melalui pendekatan etika, pendidikan, dan reformasi kelembagaan yang berkelanjutan gitu. Nah, strategi yang paling efektif apa? Membangun sistem integritas nasional, tata kelola yang menghubungkan nilai moral, hukum, dan juga pengawasan publik. Sistem ini harus diperkuat dengan pendidikan anti korupsi berbasis karakter sejak dini, serta digitalisasi birokrasi agar setiap proses pemerintahan itu lebih transparan dan akuntabel. Nah, pada akhirnya perjuangan melawan korupsi itu bukan hanya tanggung jawab lembaga hukum, tapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Ketika nilai-nilai Pancasila, kejujuran, dan tanggung jawab moral itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan bernegara, maka Indonesia itu dapat mewujudkan cita-cita good governance with integrity, yaitu pemerintahan yang bersih, beretika, dan juga tentu saja berpihak kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.